Sore, berjumpa kembali di channel Ian Iwan. Nah, kali ini kita akan bahas kembali tentang update terbaru dari Pinecwork tentang informasi terbarunya, teman. Di sini ada informasi sekitar 3 hari yang lalu dan juga ada beberapa hari yang lalu. Kita baca aja langsung dari informasi terupdate-nya. Nah, kalau kita baca dari informasi terupdate-nya Pinecwork, di sini ada informasi mengenai fase perencanaan aplikasi baru, teman-teman ya, di aplikasi Studio. Memungkinkan para kreator mengembangkan ide-ide mereka dengan bantuan AI sebelum aplikasi Studio menghasilkan aplikasinya. Nah, misalnya aplikasi Studio mungkin meminta detail lebih lanjut tentang ide utama, tujuan, desain, pengalaman pengguna. Ini membantu para kreator dari ide awal menuju konsep aplikasi yang lebih lengkap dengan cara yang lebih interaktif dan dinamis. Nah, jadi kalian bisa nanti cek untuk modelnya seperti ini, teman ya. Nah, jadi nanti akan ada sebuah aplikasi di Pinecwork yang mana bernama aplikasi Studio. Kalian bisa cek di sini. Nah, ini kurang lebih seperti ini untuk planning dari ininya, teman-teman ya, dari aplikasinya, dan nanti kalian bisa cek sendiri. Nah, jadi untuk aplikasi Pi ini sendiri memberikan harga yang cenderung menurun saat ini, teman. Apakah ini memang karena faktor dari global yang memang dari Bitcoin itu semakin menurun, dan apakah seperti ini atau bagaimana? Karena kita mengetahui juga dari Bitcoin juga saat ini sedang marketnya tidak baik-baik saja, teman-teman ya. Nah, jadi kita coba cek juga informasi berikutnya dari Pinecwork selain dari update baru fitur perencanaan aplikasi Studio. Nah, di sini ada juga tentang informasi ini. Nah, kita coba baca lagi. Dukungan beacon Pi aplikasi Studio telah diaktifkan. Kemampuan beacon dimulai dengan penyimpanan persisten untuk aplikasi-aplikasi Studio yang baru dibuat. Memungkinkan aplikasi menyimpan dan mengambil data khusus pengguna di seluruh sesi. Pencipta sekarang dapat membangun aplikasi Studio dengan pengalaman pengguna yang berlanjut bahkan setelah pengguna pergi dan kembali. Misalnya, aplikasi game dapat mengingat skor tertinggi pengguna. Aplikasi produktivitas dapat mengingat daftar tugas pengguna. Aplikasi catatan dapat menyimpan catatan secara otomatis. Sebelumnya, aplikasi PF Studio sebagian besar terbatas pada pengalaman fronted saja, sesi tunggal di mana data aplikasi seperti preferensi atau kemajuan akan hilang jika pengguna meninggalkan aplikasi. Menambahkan dukungan beacon adalah tonggak penting platform App Studio karena memperluas apa yang dapat dilakukan aplikasi buatan AI secara praktis di Pinecwork. Nah, ini sejenis aplikasi buatan AI. Nah, penyimpanan persisten adalah kemampuan pertama yang dibangun di atas fondasi ini. Memungkinkan rentang aplikasi sehari-hari yang lebih luas dan berguna. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya tentang aplikasi App Studio yang akan ada di dalam Pi. Nah, kita coba lihat dulu teman-teman ya untuk Pi ini sendiri. Apakah untuk ininya teman, untuk harganya ini cenderung naikkah atau cenderung menurunkah sesuai dengan yang ada di tampilan gambar tadi. Di dalam tampilan baru dalam meningnya itu terlihat untuk berandanya adalah PF Studio. Nah, jadi kalian bisa cek nanti di sini tentang PF Studio itu seperti apa. Nah, ya, ini juga ada penjelasannya di bawahnya. Nah, kurang lebih mungkin sama persis dengan yang ada di informasi X-nya tadi, teman. Nah, di sini untuk aplikasi App Studio ini kalian nanti bisa cek sendiri, teman ya, untuk aplikasinya di bagian sini. Coba kita klik ke sini seperti apakah dari aplikasi ini. Nah, kalian pun nanti bisa cek di pada bagian Pi browser, teman ya, pada bagian bawah sini ada App Studio. Nah, di sini kalian bisa klik untuk aplikasinya dan kalian bisa cek sendiri langsung dari aplikasi Pi browser kalian. Nah, seperti apakah jenisnya aplikasi ini. Nah, di sini terlihat seperti ini, teman ya, aplikasi Studio atau App Studio itu menggunakan Studio aplikasi jadi dari AI, dan di sini menggunakan user eternal AI free. Jadi ini ada beta, ada free-nya. Nanti kalian bisa coba sendiri, teman ya. Di sini saya tidak mencobanya, teman ya, hanya sekedar informasi saja dan kalian bisa coba-coba sendiri. Nah, intinya di sini kita bisa membangun suatu aplikasi mungkin, teman ya.
suatu aplikasi yang menggunakan bantuan AI atau bagaimana. Jadi bisa kalian cek sendiri di sini. Nah, kita coba cek untuk harga atau bisa dibilang untuk harga dari Pi itu sendiri berapa sih sebenarnya teman-teman. Kalau kalian ingin melakukan pembelian itu terlihat bisa kita menggunakan QRIS teman-teman ya, dengan misalnya 500.000 kita menggunakan 374 Pi. Kalau dilihat dari sini terlihat 1 Pi sama dengan sekitar 1.317 rupiah hari ini teman-teman ya. Nah, itu bisa kalian gunakan menggunakan metode ini teman, QRIS, Dana, OVO, bank, debit card dan sebagainya. Jadi di sini mirip sekali dengan apa namanya, dengan pembelian dari sejenis e-wallet lah teman ya. Jadi kalian bisa melakukan pembelian pada bagian wallet Pi. Nah, jadi ini akan memudahkan nantinya kalian membeli Pi pada bagian buy, pada bagian on ramp. Nah, secara otomatis kalian bisa langsung membeli Pi di dalam walletnya sendiri tanpa harus ke dalam exchange teman. Nah, kalau saya lihat di sini distandarkan 500.000 teman ya, untuk mendapatkan Pi-nya berapa menggunakan metode QRIS dan sebagainya. Kalau misalnya kita coba kurangi misalnya 400.000 gitu misalnya contoh teman ya. Nah, kalau kita cek 400.000 di sini akan bisa mendapatkan 299 atau Pi-nya 1318 menggunakan QRIS, OVO, Dana dan sebagainya. Nah, jadi inilah caranya untuk melakukan pembelian Pi di sini. Nah, kalaupun misalnya kalian punya duit berapa gitu, misalnya berapa sih sebenarnya bisa gitu. Jadi kita tidak usah membeli di exchange lagi teman ya. Kita cukup langsung dari wallet Pi-nya aja. Nah, jadi 50.000. Nah, kalau misalnya 50.000 apakah bisa? Nah, kalau 50.000 sepertinya tidak bisa teman-teman ya. Jadi kalau misalnya 100, nah misalnya 100.000 apakah bisa? Nah, kita coba cek aja. Untuk ininya juga tidak bisa teman ya. Nah, jadi minimal 400 mungkin tadi teman ya, sekitar 20 dolaran atau berapa. Nah, kalau misalnya nih bisa juga 200.000 juga bisa teman ya, maka mendapatkan 150 Pi 200.000. Ini harganya sebenarnya sangat murah sekali teman ya, dibandingkan dengan harga dulu saat Pi melonjak di pumpnya sekitar 2 dolaran teman ya, 2 dolaran atau mungkin sekitar 36 ribuan waktu dulu lah teman-teman ya. Jadi ini jauhnya juga turun sekali, sama persis dengan Cordao saat ini hanya 400 rupiahan, padahal dulu sampai 60.000. Nah gitu. Tapi untuk wallet ini sendiri sudah ada fitur untuk jual beli baik kriptonya langsung menggunakan metode dari payment method seperti Dana, OVO, bank, GoPay, ShopeePay, Credit Link aja. Jadi ini sudah terintegrasi dengan paymentnya yang ada di Indonesia teman ya. Nah, misalnya kalian membeli dengan QRIS misalnya saja, kalian tinggal klik QRIS, tinggal klik pada bagian ini buy Pi misalnya dengan QRIS. Jadi nanti akan ada sejenis ini teman. Nah, jadi kurang lebih nanti akan ada mengalihkan dengan aman. Nah, jadi akan ada semacam barcode yang nanti akan muncul bila mana kalian ingin melakukan pembelian. Nah, jadi nilai penyegaran dalam sekian menit. Nah, jadi nanti kalau kalian ingin melanjutkan, tinggal masukkan saja email dari email kalian untuk melanjutkan. Jadi ini harus pengamanannya harus ada emailnya teman-teman ya. Oke teman, itu saja dulu untuk informasi kali ini tentang updatean terbaru dari Pi Network, yang mana dari App Studio sudah hadir dan juga dari payment atau pembelian kripto dari Pi itu sendiri dalam wallet sudah ada. Jadi sangat mudah sekali untuk mendapatkan Pi itu sendiri. Itu saja teman-teman, sampai jumpa dan bagaimana dengan teman-teman, apakah masih mining? Salam petir, bye bye. Langsung saja kawan, klik subscribe Yan Iwan #8.